1,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Ya, masuk di Agustus ya, Smart Listeners. Tentu ini juga mengingatkan kita tidak lama lagi kita juga akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pasti ini sudah terlihat ya di mana-mana nih ya pada saat Anda berkendara ya. Kalau Anda mengamati itu tentunya sudah berkibar ya bendera merah putih ya, dan penuh warna tentunya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ya, smart listeners, semuanya berwarna ya, apalagi kalau sekarang ini kalau kita lihat ya di lorong-lorong juga itu penuh warna, warna yang terang ya. Dan sama untuk hari ini ya di studio Smart FM Makassar kita juga kedatangan tamu-tamu spesial ya untuk hari ini. Siapa mereka? Kita langsung saja berkenalan ya dengan tamu spesial saya untuk pagi hari ini ya. Kita kedatangan Forum Sulsel Peduli atau FSP ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini matching gitu ya, warna biru dan juga merah, hijau, dan juga harusnya saya juga harus kompak gitu ya. Warna-warni. Iya. Kan lagi ngetren. Lagi ngetren ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Ini saya alhamdulillah. perkenalkan sendiri atau gimana nih? Langsung perkenalan sendiri aja deh. Iya. Dari mana dulu nih? Dari ibu yang ujung dulu ya. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Benar banget. Kami dari Forum Sulsel Peduli, saya Nur Wahyuni, teman-teman biasa memanggil dengan 3 huruf, Uni. Uni. Iya, saya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Forum Sulsel Peduli. Dan di kepanitiaan ini? Ya, di kepanitiaan sebentar lagi Forum Sulsel Peduli ini memasuki usia yang keempat tahun. Di tahun keempat ini di kepanitiaan saya adalah sekretaris panitia. Sekretaris panitia ya. Oke. Kemudian ibu yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Waalaikumsalam listeners, warahmatullahi salam wabarakatuh. kenal semuanya. Nama lengkapnya sih Miss Maya Alherat, tapi biasa juga dipanggil Maya. Iya. Maya Alherat. Kalau di Forum Sulsel Peduli ini, alhamdulillah saya sebagai salah satu pendiri dan juga pengurus harian di Forum Sulsel Peduli. Itu ya. Itu singkat ya. Dari saya manggilnya Mbak, Ibu, Mbak Uni Kakak. Mbak. Kakak Adek boleh aja deh ya? adek. kami ini menolak tua loh. Berarti kakak dong ya. Ada Kak Maya dan juga ada Kak Uni di sini ya. Dan tadi kami informasikan juga ya, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi untuk Anda nih ya yang ingin tahu tentang Forum Sosial Peduli atau FSP itu silakan ya, ada kami siapkan untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, kita berbicara nih mengenai Forum Sosial Peduli atau FSP ya. Tadi kalau tadi diinformasikan ya dari Kak Uni tadi mengatakan bahwa ini sebagai salah satu pendiri juga ya dari FSP. Nah, mungkin bisa cerita sedikit dulu nih ya. Ada sedikit gambaran untuk Forum Sosial Peduli ini apa sih sebenarnya? Mungkin Silakan. saya itu ya, saya Maya. Kebalik tadi. Kak Uni ya. Maya. Maya. Ya. Saya ya. Ya, oke. Forum Sulsel Peduli ini kami dirikan 4 tahun yang lalu. 4 tahun itu sebenarnya momen saat berdirinya. Tapi boleh dibilang 6 bulan sebelumnya itu kami sudah kerasa kerusuk yang berawal dari seringnya kami bertemu di suatu frekuensi yang sama. Jadi teman-teman ini adalah gabungan dari beberapa relawan yang kami sering bertemu di tempat kejadian bencana, di mana kami berpikir mungkin kita perlu satu wadah untuk menghimpun, menjadikan ide ini menjadi ide yang lebih formal, lebih resmi supaya kita bisa lebih berbuat banyak. Akhirnya saya bersama 4 pendiri lainnya membentuk ini, dan kami di dalam adalah gabungan dari ada teman-teman dari guru, ada teman dari pemadam kebakaran, tim SAR, ada dari jurnalis, dari tim medis dan beberapa teman-teman freelancer yang lainnya.
Jadi semua profesi itu ada. Semua gitu. profesi intinya siapa yang mau peduli dengan sesama, ayo. Ya, Gitu tapi ya. saat ini memang di FSP ini lebih banyak dominan teman-teman jurnalis. 50% kayaknya ya Forum Sosial Peduli dihuni oleh teman-teman jurnalis. Jurnalis ya. Basic kami juga awalnya dari situ. Oh ya. Kalau kau ini sendiri nih, apa ya, tergerak hatinya untuk bisa bergabung juga nih dengan forum FSP ini? Awalnya? Iya, karena memang saya tidak terlibat di kependirian. Tadi Kakak Maya ya bersama empat teman yang lain. Saya setelah berdiri kemudian di kepengurusan diberitahu bahwa ada lembaga yang bisa mewadahi ide-ide kita yang tadinya hanya bersifat iseng-iseng, kemudian diajak lebih baik seperti ini supaya bisa berbuat lebih banyak, banyak lagi, lebih resmi lagi, lebih formal lagi, berbuat untuk sebenarnya untuk kita luas banget ya untuk Indonesia, tetapi kita punya tagline ada Sulsel Peduli, Sulsel untuk negeri. Iya, jadi saya terpanggil karena memang beberapa di antara teman-teman itu pengurus adalah teman-teman main dulu waktu Kongko-Kongko masih jadi jurnalis. Jadi senang sekali ada wadah yang seperti ini, jadi bisa menyalurkan juga beberapa ide dan kreativitas. Karena memang Forum Sulsel Peduli lebih condong untuk upaya-upaya pelestarian lingkungan dan kemanusiaan. Dua hal ini yang membuat saya sangat tertarik. Ya. Jadi untuk visi misinya itu apa sebenarnya untuk visi misinya dari Kak Uni, Kak Maya mungkin? Kak Maya kayaknya karena Kak beliau Maya, ya. pendiri. Visi Pendiri misi ya. kami adalah maksudnya berawal dari kami yang di Sulawesi Selatan ini untuk berbuat untuk negeri dan untuk kelestarian alam, lingkungan dan manusia. Makanya seperti Uni tadi menjelaskan bahwa kita lebih kepada pelestarian lingkungan dan kemanusiaan, karena di dalamnya masuk juga tentang mitigasi bencana yang ini juga untuk kelestarian hidup kita semua. Ya. Jadi untuk FSP ini sebenarnya sudah berapa tahun untuk pendiriannya? 4 tahun. 4 tahun ya. Insya Allah. Insya Allah. September nanti ya. September itu berartinya keempat ya? Keempat Di ya. tahun keempat. Tentu ada banyak rangkaian kegiatan nanti ya yang dilakukan ya. Iya. Banyak. Apakah ada bocorannya? Ada. Memang dalam rangka tahun keempat Forum Sulsel Peduli karena didirikan tanggal 8 September diresmikan ya. Iya, Diresmikan 8 September 2018. Ini kemudian menjadi tahun keempat kami di tahun 2022 ini, insya Allah bulan depan tanggal 8 genap berusia 4 tahun. Memang usia yang kalau manusia masih balita ya. Ya. Masih di bawah 5 tahun malah. Berdiri jatuh. Tapi alhamdulillah di tahun keempat ini kita sudah, kalau mau melihat banyak kegiatan partisipatif juga kegiatan independen yang kami lakukan itu sudah sangat banyak, terutama yang saya bilang tadi Kakak Maya juga sudah sampaikan di isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. Nah, untuk khusus tahun keempat ini kita ada beberapa rangkaian kegiatan dan itu kita sudah memulai dari awal bulan Agustus ini sudah berjalan, sementara berjalan juga kegiatan tanam bibit pohon dan juga membagi bibit pohon di 15 kecamatan. 15 kecamatan yang ada di Makassar. Terus kegiatan berikutnya kita juga ada kampanye cinta dan sadar lingkungan. Ini khusus kami sasarannya adalah adik-adik dan anak-anak di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai tingkatan SMU atau SMA. Dan selain kami kampanye ke sekolah-sekolah, kita juga membagi bibit ya, tanam bibit, mengajak anak-anak di sekolah, pelajar-pelajar yang ada di Makassar untuk menanam bibit pohon biar mereka ada kecintaan, merasa terlibat. Kalau tanam sendiri kan biasanya ada rasa, ini saya yang tanam loh, ini saya yang tanam, mau saya jaga, mau saya lihat dia tumbuh sampai besar. Ya, itu dua rangkaian kegiatan. Termasuk yang sekarang kunjungan media. Iya, rangkaian kegiatan kita juga ini silaturahim ke teman-teman media. Terima kasih Smart FM sudah menerima kehadiran kami. Dan juga kegiatannya nanti ada donor darah. Ya, donor darah. Itu di penghujung bulan Agustus
Kami juga melakukan kegiatan donor darah bekerja sama dengan teman-teman di PMI Makassar dan teman-teman di Yayasan Karam-El. Lalu kita ada basar juga untuk orang-orang yang mungkin mau berdonasi. Kita ada kegiatan basar dan ada gathering nanti. Gathering itu puncak acara ya? Puncak acara. Di September. Kak Maya bisa nambahin ya penjelasan dari Kak Uni. Silakan Kak Maya. Seperti yang Deuni tadi bilang bahwa ada gathering. Mohon didoakan mudah-mudahan kalau bisa kita teman-teman relawan pada berkumpul semua di sana ya. Niatannya kami sih begini, kita jangan cuma ketemu ketika terjadi bencana, karena sampai sekarang ada beberapa teman itu saya baru ketemu muka ketika bencana. Sampai kami kadang tertawa apa ya, kita ketemunya di tempat-tempat begini ya. Kapan ya kita ketemu di tempat-tempat yang lebih rileks? Ya, kita berharap ketemu di tempat yang membuat terencana ya, senyum, kan? bukan di bencana. Tempat yang terencana yang membuat kita senyum, bisa riang-riang sedikit. Karena kalau di tempat bencana itu otomatis walaupun kita masih bisa ya tertawa-tertawa, tapi kan ini kan ada tempat kita tetap berempati dan suasananya pasti beda karena kami membawa masing-masing tanggung jawab gitu. Ya mudah-mudahan Allah memberkati, Tuhan juga memberikan rahmatnya dan diberi rezeki bisa mengumpulkan teman-teman relawan dan kita bertemu di suatu tempat yang terencana gitu ya, yang lebih enak, yang bisa lebih kita bisa lebih nyaman gitu ya, saling sharing gitu. Karena banyak juga masalah-masalah di teman-teman relawan sendiri bahwa kadang justru kami itu terlalu peduli sama orang lain dan kami tidak ada yang peduli. Bukan curhat tapi ini kenyataan. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak punya, maksudnya untuk aware ke dirinya justru tidak ada. Oke, kalau begitu ya, ini kan tentang kepedulian nih ya. Nah kalau saya tanya nih Kak Uni dan juga Kak Maya ya, ini terhadap inti kita untuk hari ini kan memang kepedulian terhadap lingkungan sosial kita ya. Nah kalau saat ini kalau dari Kak Uni atau dari Kak Maya sendiri, kalau melihat masyarakat Makassar sendiri secara umum nih ya, untuk kepedulian mereka terhadap hal-hal di sekitar mereka tuh kayak gimana sih? Kalau saya bangga sih, ya anak mudanya, para pemudanya ya. Kalau terjadi bencana, boleh dibilang orang Sulawesi Selatan itu yang paling cepat bergerak. Mau yang mulai diturun di jalan, mau yang di kampus-kampus, itu bergerak semua. Yang belum ada itu adalah mereka terkelola baik. Maksudnya jiwa ketika terjadi, ada bencana, yuk kita nolong, itu ya sudah ada terbetik untuk menolong, itu sudah sangat keren. Sudah ada tergerak hatinya ya untuk menolong ya. Tidak cuek begitu kan, ada juga kan orang yang apatis, ada bencana, biarin aja, penting bukan saya. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau untuk secara garis besar untuk Makassar dan Sulawesi Selatan, boleh dibilang beberapa bencana di tanah air kita, delegasi Sulsel itu banyak. Itu yang memang kalau bencana datang ya, orang Indonesia itu paling baik sebenarnya, paling care. Langsung saking baiknya kadang-kadang mau datang ke lokasi semua. Jadi kurang koordinasi akhirnya membuat tempat bencana jadi penuh. Kalau tadi Kakak Maya melihat dari sisi bagaimana ketika bencana ada, bagaimana silakan. Orang-orang membantu. Kalau saya melihat dari dari isu lingkungan, sebenarnya orang-orang Makassar udah bersih-bersih, udah bagus-bagus, udah pintar-pintar semua. Cuma kadang perlu diingatkan lagi, perlu lagi kita saling mengingatkan bahwa sebenarnya kita selalu memulai dari hal yang kecil, Kakak Maya. Edukasi. Sampah itu sekecil sampah permen saja. Kalau tidak menemukan tempat sampah, tolong teman-teman yang ada di atas kendaraan, baik itu roda 2 apalagi roda 4, tolong jangan makan langsung buang gitu, dia keluar dibuang begitu saja. Dia merasa mungkin merasa selesai masalahnya. Ada saudara-saudara kita yang menyapu tiap pagi mungkin, tapi kalau bisa sampah sekecil itu pun kalau tidak menemukan tempat sampah kita kantongi. Kalau nggak punya kantong, taruh dalam tas. Nanti di rumah atau di tempat yang sudah menemukan tempat sampah baru kita disimpan buang. ya. Tapi itu ya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari nih ya, pada saat kita berkendara itu kita melihat gitu ya, biasanya ada yang menaruh kantongan kresek di tengah jalan,
pada saat dikoyak sama di ini ya, Ya, sama kucing, ya. baru kelihatan ya ternyata bukan hanya sampah kecil aja, tapi memang sampah ya dari rumah itu dibawa memang sengaja dibuang di jalanan gitu Jadi kan. memang volume sampah Perlu kesadaran. Penyadaran. ya, beberapa kali tuh memang kita mulai dari adik-adik atau anak-anak di sekolah. Ini salah satu rangkaian kegiatan kita Itu juga, sasaran kampanye kita. cinta dan sadar lingkungan. Kita mengingatkan karena dari usia dini sebenarnya ketika kita sudah membiasakan pola hidup bersih, terutama membuang sampah pada tempatnya, karena saat terjadi banjir, Makassar kan udah pernah mengalami banjir yang besar sampai ke beberapa kabupaten juga, kabupaten penyangga Kota Makassar kan ikut merasakan itu. Itu sebenarnya salah satunya ya sumbangan sampah yang tidak kita buang pada tempatnya. Drainase yang tertutup sampah. Kita menyelesaikan masalah hanya membuang di jalan, membuang di sungai. Iya. Ya seperti itu. Oke, baik. Ini ya, jadi dari Kak Maya, kemudian dari Kak Uni sendiri ini memang sering ya untuk turun langsung untuk memberikan bantuan ya terhadap daerah-daerah yang terkena bencana ataupun musibah. Ya, alhamdulillah. Gitu ya. Pasti dari Kak Uni juga ataupun Kak Maya ini bisa sharing dong. Bagaimana sih untuk secara untuk bisa bertahan di daerah yang terkena musibah ataupun bencana. Nah, ini gimana nih? Kalau dari Kak Uni atau dari Kak Maya sendiri tuh gimana sih? Melihat dari sisi relawan Misalnya mungkin nih, ya. Iya, misalnya nih dari untuk hidup di sana itu kayak gimana sih? Apalagi kita tahu ya kalau mamanya terjadi bencana, itu kan untuk fasilitas semua itu kan agak terbatas gitu ya. Banget. Itu gimana dari Kak Uni atau Kak Maya untuk bisa bertahan untuk menyiasati dengan sarana yang serba terbatas begitu? Kak Maya atau Uni dulu nih? Uni dulu. Bisa, ya. Jadi Maya begini, dulu. kalau prinsipnya ketika kita turun di tempat bencana adalah tentu kita tidak mau menambah beban. Maksudnya kita bukan menambah masalah di sana kan, berarti kita semestinya harus membawa solusi. Maksudnya ketika ke sana kita justru tidak merepotkan orang. Kita repot misalnya mau cari makan, kita repot mau cari ini dan itu. Jadi itu harus kita prepare dulu. Karena kita memang sebagai menolong. Makanya seperti yang Uni bilang tadi, karena kurangnya edukasi, orang yang mau menolong ini numplek aja begitu di tempat bencana, padahal mereka tidak mengetahui betapa berbahayanya ketika kita berada di tempat yang masih daerah merah, masih rentang terhadap bencana, masih rentang terhadap fasilitas, keamanan, dan itulah semestinya pemerintah harus melihat regulasi ini. Kalau umpamanya sudah ideal ya, perlu orang-orang tertentu yang harus berada di area merah. Tidak semuanya orang bisa bebas masuk. Iya, betul. Apalagi anak-anak. Padahal kan memang semestinya harus dievakuasi kan, orang yang selamat aja harus dipindahkan, dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Karena ini daerah dianggap daerah merah. Nah, regulasi itu yang belum berlaku di beberapa bencana kita. Dan saya sampai saat ini di forum manapun dan saya selalu mengingatkan untuk pemerintah aware terhadap itu. Karena kami saja yang seperti basic saya misalnya sebagai tim SAR, kami saja harus diajarkan bahwa kami harus safety diri sendiri dulu sebelum menolong orang gitu. Nah sampai di daerah sana kan belum, misalnya ada beberapa relawan yang mengeluh, oh tidak ada begini MCK dan halo, kalian harus tahu daerah sana daerah bencana, dari kalian harus siap untuk daerah itu. Nah itu yang saya bilang bahwa ketika kita mau turun begitu kita harus safety diri kita sendiri dulu. Kami di Forum Sulsel Peduli ini kan sejak mulai dari kalau waktu Lombok kemarin kita tidak turun ya, tapi kami membentuk pencarian dana dan mengirim bantuan. Kemarin yang di Palu, tsunami di Palu, kami berangkat. Banjir bandang di Masamba, kemudian. Dan Uni bisa ceritakan mungkin yang soal kita jual-jualan kan? Iya, waktu di Masamba kemarin banjir bandang di. Sebelumnya nih, yang kita jualan Masamba. Di Car Free Day. Kemarin itu kan itu dia tadi kembali dulu, kalau ada bencana kan semua masyarakat Indonesia itu sebenarnya baik-baik, mau langsung membantu dengan cara turun ke lapangan, padahal sebenarnya tidak perlu langsung ke lokasi bencana karena itu tadi mungkin saja rawan bencana susulan. Jadi lebih baik mempercayakan kepada memang instansi yang sudah
yang terkait dengan kebencanaan seperti teman-teman di BNPB, kalau di kita di provinsi kan ada BPBD, kemudian mereka lah yang sebenarnya menjadi koordinir instansi terkait untuk membantu pada saat musibah datang atau bencana datang, dan juga menjadi tempat kita mencari data akurat teman-teman relawan. Jadi memang tempat koordinasinya itu satu pintu, jadi teman-teman di BNPB dan BPBD itu kalau terjadi bencana. Kemudian seperti pada saat di Masamba kemarin, begitu banyak bantuan yang datang karena musibahnya banjir, jadi biasanya lebih banyak itu pakaian bentuknya, Kak. Banyak yang berdonasi baju layak pakai. Kemudian untuk di Sulsel Peduli kami juga membuka membuka posko untuk menyalurkan bantuan, terutama untuk pakaian. Banyak bantuan dalam bentuk uang cash, makanan, tapi khusus untuk baju kami betul-betul melakukan sortir. Kami sortir menurut jenis kelaminnya, gendernya, dan kebutuhan. Usianya, kebutuhannya, kemudian kami packing ulang. Jadi kami packing ulang, jadi ketika sampai di sana tidak diacak-acak jadi menggunung gitu, tidak membuat menjadi sampah atau masalah baru ketika di tempat bencana, pakaian yang tiba itu jadi menggunung. Saudara-saudara kita yang perlu udah tarik sana tarik sini, nggak perlu dibuang sana buang sana. Ketika hujan datang, daerah Masamba itu masih berlumpur waktu itu, jadi itu menimbulkan masalah baru lagi. Jadi ketika bantuan dari teman-teman Sulsel Peduli yang memang sudah bekerja siang malam menyortir begitu banyak pakaian, itu nyampe di sana mereka senang. Ya mungkin ini bisa salah satu jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain, juga masyarakat yang mau memberi bantuan, lebih baik dikategorikan seperti itu. Kami identifikasi menurut gender, usia. Jadi nyampe di sana mereka nggak bongkar. Oh ini buat anak. Gitu. Ini saya butuhnya buat anak, saya ambil ini saja. Jadi nggak dibuka lagi, dilempar sana lempar sini gitu. Kita sortir celana, baju itu beda, usia, gender. Betul-betul kami membuat bagaimana itu ketika sampai di sana betul-betul langsung dimanfaatkan, tidak menjadi masalah baru lagi. Begitu. Jadi perlu ada labeling kemarin. Gitu ya. Betul, kita label baru lagi. Tidak mengurangi rasa hormat kepada para donatur. Tolong jangan membuang sampah lemarinya ketika mau memberikan sumbangan. Karena itu memberikan kerja 2 kali kami kepada relawan. Karena kalau enggak disortir jadi sampah di sana. Akhirnya kami sortir, karena kadang juga ada yang memberikan baju pesta. Iya, ada juga yang udah sobek. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita yang kena musibah harus kita tahu bahwa mereka juga punya harkat dan martabat yang sama dengan kita yang tidak tertimpa musibah. Jadi harkat dan martabat yang sama itu kita berikan bantuan yang layak, iya, yang betul-betul layak, bisa langsung mereka pakai semestinya. Betul, kan, jangan baju pesta, jangan yang sobek-sobek, yang bau. Iya, betul. Jadi memang membuat beberapa teman-teman relawan sih alhamdulillah ya sudah melakukan sortir seperti itu. Salah satunya kami juga melakukan itu, memberi label lagi baru. Tapi kami tidak membuang kok yang masih layak, karena di Car Free Day itu kami membuat pasar murah. Kita ada program itu ya Kakak Maya. Kita jualan teriak-teriak di pinggir jalan. Kami lagi membangun donasi bla bla bla. Namanya kita beli-beri. Jadi orang memberi ke kita jualin lagi, dan hasilnya itu alhamdulillah kita berikan lagi karena kasus di Palu kemarin. Betul. Ya kemarin itu kan ada beberapa korban yang harus dioperasi di sini. Nah keluarganya itu tidak punya tempat tinggal dan transport ke tempat menjenguk. Nah itu yang mereka butuhkan, karena tidak mungkin dikasih pakaian lagi karena mereka cuma menumpang di sini. Dia bilang kalau pakaian kami butuh tempat dan ribet, akhirnya diuangkan. Kayak gitu, lebih berguna gitu ya. Ada juga dikasih tiket ya, bantuan tiket pulang waktu itu. Ada tiket juga ya. Maksudnya mereka butuh pulang, mau dibelikan tiket bentuk uang gitu ya. Dari hasil penjualan baju itu yang kami berikan bantuan. Oke. Tentu ini banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk bagaimana kita membantu sesama ya, apalagi mereka yang terkena musibah begitu ya. Nah itu kan kemarin ya itu sempat juga ada yang ada informasi juga nih yang saya dengar gitu ya, katanya untuk bantuan itu memang itu bisa sampai ke tempat-tempat ataupun daerah yang terkena bencana atau gimana? Apa sih kendala sehingga bantuan itu agak lambat diterima begitu?
Kak Uni? Iya, kalau di Masamba kemarin memang pusat itu sebenarnya kalau setiap ada bencana hanya ada satu posko, posko induk. Kalau ada tempat-tempat lain untuk menitip bantuan atau mendrop bantuan yang datang atau donasi yang tiba dalam bentuk barang itu namanya bukan posko, pos. Jadi beda posko dan pos. Jadi biasanya posko itu kalau terjadi bencana seperti di Masamba kemarin dipusatkan di kantor Bupati. Bupati ya Kak Maya. Jadi dikoordinir oleh teman-teman dari BNPB dan BPBD. Jadi di drop di sana. Kemudian nanti kan mereka itu teman-teman udah melakukan asesmen. Teman-teman relawan juga melakukan asesmen. Udah punya data akurat berapa sebenarnya jumlah korban yang mengungsi, titik-titik pengungsian ada di mana saja, dan untuk menyampaikan bantuan itu kan tidak semua titik-titik pengungsi itu beda-beda. Mungkin di pengungsian yang satu lebih banyak balitanya, jadi lebih banyak dibutuhkan di sana popok dan segala macam. Di tempat titik pengungsian lain mungkin lansianya lebih banyak. Di titik pengungsian lagi mungkin ada teman-teman difabel yang jadi beda-beda. Jadi itu dilakukan asesmen, kemudian untuk menyampaikan bantuan sebenarnya itu sampai semua. Cuma kadang-kadang yang terjadi itu saudara-saudara kita ya Kakak Maya yang mau memberi bantuan itu tidak berkoordinasi dengan teman-teman relawan yang bertugas di lapangan dan tidak berkoordinasi dengan teman-teman dari BPBD. Jadi mereka sehingga mereka langsung sendiri. menyalurkan sendiri. Nah, kita sebenarnya tidak bisa melarang. Dia menyalurkan ini keluarga saya, ini tetangga saya. Kemudian gang sebelah atau posko sebelah atau pengungsian sebelah melihat kok di sana nyampe kita. Tidak ya. Padahal yang diberi di sana itu datang dari keluarganya yang mungkin dari luar kota Masamba. Yang nyampe itu kemudian yang lain melihat dia tidak dapat, sebenarnya udah dapat. Udah dapat. Saya mau meluruskan juga. Sebenarnya kadang pemberitaan itu bilang ada ketidakmerataan, ada yang tidak sampai. Karena apa yang terjadi sekarang mungkin terlalu lancarnya informasi dan lain-lain ya. Jadi kadang juga teman-teman jurnalis tidak melihat tupoksi di mana sumber berita itu harus diambil. Jadi kadang mereka begini, misalnya di satu kawasan, mereka ngambilnya di pinggir-pinggir, wawancaranya di pinggir-pinggir aja. Jadi akhirnya mereka tidak full, tidak maksudnya karena sebenarnya informasi untuk itu harus satu pintu. Seperti yang De Uni tadi katakan bahwa kadang bukan dari posko itu bantuan datang, mereka menganggap dibeda-bedakan. Maka adalah timbul berita bahwa ini ada posko yang begini, ada posko ada yang dapat tidak. Yang kedua, kadang terkendala juga dari kendaraan dan jalanan. Karena ada beberapa wilayah di Malunda kemarin itu longsor memang susah. Ada yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Bayangkan orang harus mempanggul banyak, Bu. Berat. Ada titik pengungsian yang memang tidak bisa dijangkau transportasi karena terputus jembatan, terputus sarana untuk harus sana. melewati hutan-hutan dan gunung. Jadi gitu. memang medannya tapi tetap berat sampai cuma agak lambat. Medannya berat. Medannya berat banget. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Saya makin penasaran gitu ya. Mbak Kak Uni dan juga Kak Maya, kita break dulu ya untuk saat. Dan smart listeners, kita masih ya ngobrol bersama dengan Forum Sosial Peduli atau FSP. Ada yang mau nanya-nanya juga ataupun bergabung silakan ya di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Masih dari Forum Sosial Peduli atau FSP ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih smart listeners, dan sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Saya coba baca dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang menyimak dan juga menonton kami ya melalui channel YouTube Smart FM Makassar. Pertanyaannya, saya ini seorang pengendara motor, sering saya dapati pengendara mobil ini sering membuang sampah di jalan begitu saja dengan buka kaca mobil, itu langsung main buang saja seakan itu tidak ada orang di luar. Bombek ya Pak. Saya juga bombek orang begitu Pak. Dan itulah yang kami lakukan. Seperti sekarang kita memberikan penyadaran kepada anak-anak kita sejak usia dini. Seperti yang kami lakukan di SD Panaikan kemarin, bahwa saya menyampaikan bahwa betapa ngerinya sampah plastik ini jika kita tidak daur ulang, karena dia tidak mudah hancur di tanah. Jadi mungkin baiknya mulai dari rumah dipisahkan,
supaya biar dikasih payabo. Kenapa kita kasih payabo? Karena maksudnya kalau dia kan dia sampaikan ke pengumpul, dari pengumpul di pabrik ulang. Selain itu kan kita juga meringankan apa ini, kasihan payabo daripada dia mengais-ngais, dia kan sudah dapat terpack rapi begitu. Sampai saya bilang, insya Allah pasti tuh payabonya bilang terima kasih nak, semoga jadi orang pintar. Kita nggak tahu doa-doanya orang kan. Jadi saya bilang dari kecil itu anak-anak diberitahu bahwa betapa sampah plastik ini berbahaya. Tapi bukan berarti kita menghindari karena memang itu sudah tuntutan sama nih ya, kita tidak bisa menghindar dari produk-produk begini, tapi bagaimana kita bijak. Nah termasuk teman-teman atau agang-agang yang sudah punya mobil, tabe, karena tisu saja kalau dibuang di pinggir jalan itu dan menyumbat itu saluran-saluran saluran air di aspal, itu kan membuat genangan. Jadi jangan saling menyalahkan, bilang pemerintah bilang begini, ada banjir genangan dan kenangan, tapi kadang-kadang juga dari perilaku kita. Karena sebenarnya itu sudah ada lubang-lubang di samping. Karena saya tanya sama temanku yang insinyur itu, saya bilang gini, itu sengaja kan dibikin kolam di jalan? Dia bilang tidak. Sebenarnya itu ada titik-titik kecil di pinggir-pinggir jalan, jadi ada lekukan dan itu tempat saluran untuk keluar itu air rembesan. Nah kadang tersumbat sama tisu-tisu, tak ada plastik, mungkin tisu plastik, akhirnya dia enggak, kalau tisu mungkin dia bisa ditembus sedikit-sedikit, tapi kalau dia sudah ada remah-remah permenta, tinggal. Jadi apa ya, dari kita, makanya saya bilang kenapa kita mengkampanyekan ini dari sejak dini supaya penyadaran itu ada sama anak-anak. Pola pembiasaannya. Saya bilang kalau ndak lihat ke tempat sampah Tona, kantongnya pakai dulu. Dia bilang ini mereka nanti mamaku, Bu bilang tidak gitu nak. Kalau kita kasih tahu bang, saya mau buang sampahnya di tempat sampah. Saya pernah kayaknya dapat pengalaman kayak gitu tuh. Kayak yang pertanyaan yang tadi ya. Ya, ini ada juga yang meludah di buka kaca mobil katanya, buka kaca mobil terus meludah. Kalau saya pernah karena memang saya punya kendaraan roda 2, dapat juga orang seperti tadi pengalaman yang bertanya tadi. Kita marahi. Buka kaca mobil langsung melempar satu kresek. Entah isinya apa begitu berat. Bukan saya yang kena, tapi pengendara lain ngomel-ngomel, memaki. Itu kalau sudah memaki sampai berdoa, itu kan mereka lagi terzolimi ya. Kemudian saya kejar mobil itu, saya minta dia menepi. Alhamdulillah bisa. Saya bilang Pak, saya bawa ini sampah tadi, ini sampahnya Bapak. Kalau bisa Bapak, saya rasa tidak berat. Pak, mohon maaf tidak berat kalau membeli tempat sampah di dalam mobil. Jadi kalau Bapak tidak punya tempat sampah tolong dikantongi, jangan menyelesaikan masalah di jalan. Segala masalah persampahan Bapak selesai di jalan, dibuang begitu saja, itu nggak boleh. Kalau boleh Bapak bawa kembali. Jangan tersinggung, mohon maaf. Jadi memang perlu dikasih tahu baik-baik, karena kalau dengan emosi biasanya orang susah terima. Mungkin perlu juga itu ya di drone itu yang berjalan di lampu merah. Videotron dan lain-lain itu harus selalu diingatkan, jangan buang sampah di jalan. Jangan selesaikan masalah di jalan. Jangan selesaikan masalah di jalan. Sampahmu di jalan. Mau langsung simpel gitu kan, tidak mau susah, cari tempat sampah kan. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, kalau mau jadi relawan gimana caranya? Ada syarat tidak? Saya kalau yang belum punya pengalaman dan apakah ada edukasi dulu sebagai bekal katanya? Terima kasih sekali. Pendampingan atau kayak persyaratannya gimana? gampang jika kita punya waktu dan mau peduli sama orang lain ya. Itu persyaratannya. Background apapun Anda. Orang bilang penjahat, rasa-rasa penjahat pun punya sisi baik. Ketika dia menjadi relawan berarti dia sudah orang baik itu. Jadi silahkan bergabung ke Forum Sulsel Peduli. Kami punya sosial media juga ya. Betul. Ya, silakan bisa di ini untuk alamatnya, kemudian untuk WhatsApp-nya itu kayak gimana sih? Silakan. Di mana Bu? Alamat FB-nya? FB-nya Forum Sulsel Peduli. Ada juga IG-nya Forum Sulsel Peduli tanpa spasi. Kalau ada teman-teman, saudara yang sedang mendengarkan Smart FM sekarang yang ingin bergabung menjadi relawan, itu tadi seperti Kakak Maya memang harus punya yang pertama punya keinginan kuat untuk membantu sesama, karena di Forum Sulsel Peduli ini bahasanya kita diborongi semua Kakak. Diborongi artinya semua kita
tidak berpikir kita sumbangkan semuanya gitu loh. Yang kita bisa semampu kita, bukan hanya waktu yang akan tersita ketika kita punya komitmen untuk bersama-sama dalam suatu lembaga kemanusiaan dan lingkungan seperti kami. Waktu akan tersita, kemudian materi pasti, dan juga ya itu dia pintar-pintarnya kita ya Kakak Maya, pintarnya kita membagi. Harus ikhlas, dasarnya memang harus ikhlas. Bukan karena ketika bukan karena ketika menjadi relawan kita kemudian foto sana foto sini lalu dipublikasikan, bukan itu. Tetapi lebih ke bagaimana kita berbuat untuk negeri ini, walaupun sekecil membantu, misalnya memberikan satu donasi baju atau Rp1 mungkin, Tenaga tetapi pun. betul ketika dikumpul Waktu. itu kan bisa menjadi banyak untuk kemudian bisa kita bantu dan kita salurkan ke saudara-saudara kita yang betul-betul sedang membutuhkan. Tapi kita tidak berharap ada bencana sih, tapi sebagai langkah tindak itu yang kita sebut mitigasi bencana ya Kakak Maya, sebagai langkah yang antisipatif, kita sudah harus ada edukasi dan kesadaran untuk diri sendiri supaya ketika bencana itu datang kita nggak pusing, kita tidak panik, kita harus apa gitu, kita harus bagaimana. Yang jelas kami bukan kumpulan orang-orang yang jago, Kak. Kami juga bukan siapa-siapa, emak-emak yang punya keluarga ribet juga, tapi alhamdulillah itu yang saya bilang tadi, kita mau Gimana peduli. ininya izinnya kalau pas mau Mungkin keluar karena mau kita tugas? semua satu circle ya, sudah tahu siapa yang Sudah berada di sampingnya, keluarga di juga udah dekatnya. terbiasa ya. Jadi udah tahu ya. Seperti saya kan maksudnya jadi zaman kuliah sudah kayak begini. Malah orang heran kalau ada bencana saya masih ada di sekitar Betul. mereka. Nggak turun Ki. Biasanya kita Jadi langsung kayak aneh gitu kan. Loh tumben katanya. Nggak kesini Ki. Karena saya dari zaman kuliah masih bergabung di tim SAR Unhas sampai sekarang. Jadi hidup kita itu diidentikan ketika terjadi sesuatu dan kita ada di tempat yang biasa-biasa, yang ada orang mulai heran gitu kan. Jadi satu kesyukuran ya, Tuhan memberikan kesempatan itu karena jujur aja itu sebenarnya justru menguatkan kami. Kami bukan orang-orang kuat, tapi justru keadaan dan itu dimanapun kami selalu belajar. Dan mungkin yang mau bergabung atau kalau tidak begini deh, datang deh di besarnya kita ya, karena kami Ya betul. kami Gimana, ada donor gimana? darah di Ya. Mari. Kita ada kegiatan. Kalau di Makassar kegiatannya besar seperti nanti. apa? Itu untuk donor ini, darah Pak? itu kan? Donor Donor darah. darah di penghujung bulan Agustus tanggal 28 itu tempatnya di Pasar Segar Panakukang. Oh ya Pasar Segar. Ya, tanggal 28 Agustus itu hari Minggu jam 10 kita udah buka, teman-teman, saudara-saudara yang ingin menyumbangkan darahnya untuk saudara-saudara kita yang lain itu kita buka. Jadi abis dari Car Free Day ya. Boleh. Abis dari Car Free Day, kan dekat dari situ tuh Betul. Boulevard. Ayo ke ujung kita ke Pasar Segar, kita donor Panakukang. darah. Kita ada kegiatan donor darah. Ada juga basar di Wendy's nanti Siapa yang tadi? mau tahu tentang Ini banyak ya untuk rangkaian kegiatannya untuk ya. forum Sulsel Peduli Ya. ini nanti boleh tahu banyak di Wendy's, kita ketemu ya Wendy's Wendy's. di Mall Ratu Indah. Kita ada di sana tanggal 8 September itu dari pagi jam 9 pagi sampai jam 11 jam 11 siang sampai jam 9 pagi ya. 9 malam ya? Malam. Malam ya. Kok pagi lagi. 24 jam saking Ini cengkaknya. ini ada juga nih ya, Ya. untuk rangkaian kegiatannya ada juga bersih gunung bawah karang. Nah itu Oh itu dulu. Itu gimana? Maksudnya dan memang masih menjadi program Masih. kita. Jadi begini Mbak, ketika 2 tahun kemarin itu bawah karang terbakar, ya. itu kami berpikir wah kalau banyak pohon begitu terbakar akan bagaimana bawah karangnya. Mungkin tak kalah cinta sama kita. Jadi kita mikir nih yang dicinta ini akan bagaimana. Akhirnya kami menginisiasi melakukan penanaman 1000 pohon waktu itu ya. 1000 Kita pohon bersama untuk dengan bawah teman-teman relawan atau teman-teman kita sih buka waktu itu teman-teman siapa aja yang mau menanam pohon, paling tidak begini di hatinya, wih ada pohonku di sana, ada pohonku di bawah karang. Dan setiap saya naik saya akan lihat, oh ini pohonku. Dan mungkin ketika anak cucunya kelak dia bisa bercerita, nah tanam tonjok ada juga pohonku di sana, gitu kan. Jadi itu rasa cinta itu yang kita tanamkan. Dan di setiap Agustus itu kan lagi banyak-banyaknya pendaki, kami juga membuat gerakan bersih sampah ya. Iya, betul. Sederhana aja Kak Bawa kegiatannya turun, kami. judulnya bawa turun Kami titip tempat sampahmu. sampah. Kami titip tempat sampah sama teman-teman pendaki dengan pesan bawa turun sampah tak. Karena tidak ada tukang sampah di atas. Oke. Tapi kalau dibiarkan di atas kesian takut Ki juga bongkarannya di tempat sampah. Ya. Gitu.
Oh Sederhana gitu ya. aja gitu. Oh ternyata pada saat ini ada juga yang ini ya buang sampah sembarangan di atas gitu ya. Iya, Iya. banyak. Banyak ya. Kalau Oh. yang Ya, sering mungkin belum yang pernah sadar, mendaki, belum tahu. yang pernah Apalagi mendaki ke pendaki-pendaki muda ya. sana, memang beberapa gunung bukan cuma yang ada di Sulawesi Selatan, tapi kalau kita berbicara skala di Sulawesi Selatan, di Gunung Bawah yang paling sering dan paling banyak rame pengunjungnya. dikunjungi oleh mereka yang mencintai alam, ceritanya mau naik ke sana kadang sedikit lupa bahwa apa yang dia bawa naik seharusnya tidak boleh ditinggalkan di sana, harus dia bawa pulang turun juga. ya, harus dibawa Mungkin turun dia pikir kembali. sepele Ji. Ada yang angkut. Pembungkus Ki. Indomie Ji 1 2 3 4 gitu kan. Tapi kalau banyak Iya. bertumpuk Karena biasanya akhirnya. bulan Agustus ini menjelang Ribuan, perayaan 17 puluhan itu ribu. biasanya ada ribuan Banyak ya. Puluhan yang, ribu yang pendaki. melakukan pendakian ke Gunung Bawah Karaeng. 17-an di atas. Karena sekalian saja ya Kak Maya, mungkin ada yang mendengar bisa mungkin dikasih tahu bahwa ketika kita mendaki ke Gunung Bawah Karaeng atau lintas ke ke Gunung Lompo Batang. ya Lompo Batang, bisa mungkin apapun yang dibawa naik Bawa pulang. ya bawa pulang kembali, apalagi itu sampah plastik karena sama sekali bukan tempat sampah Gunung Bawah Karaeng. Dan tidak ada petugas kebersihan di atas. Plastik itu sangat sulit terurai oleh tanah, butuh waktu ratusan tahun. Jadi kalau boleh dibawa pulang kembali, bahkan sampai pembungkus-pembungkus sekecil permen pun Iya. tolong dibawa kembali, karena saat itu ditinggalkan di sana, solusinya juga bukan untuk dibakar ya. Iya. Jangan sama sekali teman-teman membakar sampahnya, tapi dibawa turun kembali. Nanti ketika dibawa turun ketemu tempat sampahnya, nanti saudara-saudara kita yang ada di TPA Antang sana itu akan memilah. Itu menjadi lahan pencarian, mata pencarian mereka juga untuk memilah yang mana sampah yang masih bisa mereka daur ulang dan bisa Jadi menghasilkan menghasilkan uang. Iya. Uang ya. Oke, sekarang banyak sekali ya rangkaian kegiatan yang dilakukan ya dari teman-teman Forum Sosial Peduli atau FSP ya. Baik, kemudian nih ya, masih dari rangkaian kegiatan untuk ulang tahunnya yang nanti usianya ke-4 tahun gitu ya. Ke-4 tahun ya. Ini dimulai dari tanggal berapa nih untuk rangkaian kegiatannya dan siapa-siapa saja yang nanti ikut terlibat nih? Kalau kegiatannya sudah kita mulai sebenarnya di Dari tanggal berapa nih Kak Une? awal Agustus ini. Awal Agustus ya. Awal Agustus nanti masih terus berlanjut sampai Acara puncaknya seperti apa? puncak nanti 10 sampai 11 September. Kalau ulang tahunnya kan tanggal 8, tetapi kita masih punya puncak acara nanti tanggal 10 sampai 11 itu kita Gathering ada itu? gathering. Rencana melibatkan teman-teman media kita juga ajak. Itu tempatnya Bisoloro ya. ya di Bisoloro di Kabupaten Goa. Itu yang saya bilang bentuknya tadi, camping. Kita Camping ketemu lagi. Nah Camping. itu ketemu dengan suasana yang lain. Iya. Karena sebenarnya kami sering camping, tapi kalau camping di tempat bencana kan beda. Iya. Sekalian kita mau tanam bibit pohon di sana. Bibit pohon, kalau ditanya bibit pohon ini apa? Bibit tanaman produktif. Contohnya misalnya kelor, serikaya. anak kelor, iya tidak Sirsa apa serikaya kemarin? iya, mahoni ketapang. Karena menurut kita itu tidak merusak ketika akarnya dia besar, dia tidak merusak Oke. yang ada di sekitarnya. Untuk kegiatan dari Forum Sosial Peduli ini juga melibatkan pihak ketiga atau gimana, dari perusahaan-perusahaan atau gimana nih? Ada juga yang ikut terlibat? Anu sih ya, kita lebih kepada Kita sangat sponsor. terbuka sebenarnya. Iya, siapapun kali ya. yang mau menyumbang gitu kan. Silakan. Teman-teman yang punya apa namanya Dana siasat. iya, yang punya passion yang sama di isu lingkungan dan kemanusiaan seperti kami memang membuka apa namanya kerjasama. Sudah ada beberapa teman media dan juga teman-teman yang sementara berjalan kegiatan ini untuk menggandeng beberapa lembaga dan perusahaan swasta ya Kakak Maya untuk bergabung bersama kami. Karena kami sadar kami tidak bisa menyelesaikan ini dengan sendiri. Betul. Kita harus bersama-sama. Oke, itu ya. Iya. Dan itu banyak pembelajaran yang kita dapatkan ya. Smart Listeners tentu sudah mendengar cerita ya dari Kak Uni, kemudian Kak Maya, bagaimana untuk bisa survive ya, apalagi pada saat datang ya ke tempat yang terkena musibah ataupun bencana. Baik, sekali lagi dari kita terbatas oleh durasi, dan dari Kak Uni atau Kak Maya ada yang disampaikan sebelum kita closing untuk perjumpaan kita di pagi ini, silakan. Yang mendengarkan, yang ingin bergabung di Forum Sosial Peduli, kami sangat welcome.
silahkan boleh melihat media sosial kami di FB Forum Sosial Peduli dan juga Instagram Kakak Maya. Dan juga di hari lahir keempat Forum Sosial Peduli ini kami mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kota Makassar khususnya untuk sama-sama cinta lingkungan. Dari diri sendiri saja dulu. Itu tadi, dari bungkus permen yang kecil yang kalian makan tolong jangan dibuang di jalan. Oke. Dari Kak Maya. Oke, closing statement saya cuma bilang bahwa membiasakan sejak dini itu adalah bagian dari sebuah mitigasi, karena kalau kita biasakan sejak dini insya Allah tidak menggunakan biaya yang sangat besar. Beda ketika terjadi bencana itu sendiri dan kita semua harus bergerak dan bagaimana ya, tapi menanamkan rasa cinta. Itu ya, menanamkan rasa cinta sejak Iya. dini gitu ya. Ini merupakan hal yang ada banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Dimulai dari keluarga, dimulai dari hal yang simple gitu ya. Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Terima Kak kasih, Uni, Kak kita juga Maya. terima kasih. Terima kasih Smart Smart FM. Listener, terima kasih pendengar Iya. semuanya. Dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya masih bersama dengan Forum Sosial Peduli atau FSP. Sekali lagi untuk alamat sekretarisnya itu di Jalan AR Hakim ya, nomor 22 Makassar. Untuk nomor telepon ataupun WhatsApp-nya di 0821 8964 1456. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0821 8964 1456. Kalau Anda nih ya yang mau nanya-nanya atau juga bergabung ya dengan Forum Sosial Peduli atau FSP. Tentunya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Kak Uni dan juga Kak Maya di sini. Kami pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.